Air baku dari PDAM yang berasal dari sumber air tidak semerta-merta dapat langsung digunakan untuk kebutuhan air bersih dalam bangunan. Air tersebut terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Untuk menjaga kualitas dari air baku tersebut, biasanya air akan mengalami proses pengolahan. Pengolahan ini secara umum dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Pengolahan secara fisika biasanya dilakukan dengan memanfaatkan sifat mekanis dari air tanpa tambahan zat kimia. Contoh penerapannya adalah pengendapan, adsorpsi, filtrasi, dan lain-lain. Pengolahan secara kimiawi tentu saja dengan penambahan zat kimia seperti tawas, klor, dan lain-lain, yang biasanya untuk menyisihkan logam-logam berat yang terkandung dalam air. Sedangkan pengolahan secara biologi dengan memanfaatkan mikroorganisme tertentu yang dapat membantu menjernihkan air. PDAM di Indonesia umumnya menggunakan instalasi pengolahan air atau IPA secara fisika dan kimiawi. Pada dasarnya, pengolahan air tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, intake building. Sesuai dengan namanya, bangunan ini berfungsi sebagai tempat pertama masuknya air dari sumber air. Bangunan ini dilengkapi dengan screen bar yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang terdapat dalam air. Selanjutnya, air akan masuk ke dalam bak besar sebelum dipompakan ke water treatment plant. Dan yang kedua, Water Treatment Plant. WTP merupakan instalasi utama pengolahan air bersih. Terdapat beberapa bagian pengolahan pada CTP yang membuat air menjadi layak digunakan. Adapun bagian tersebut, yang pertama, koagulasi. Bagian pertama kita kenal dengan bak koagulasi. Di bak ini, air akan didestabilisasi dari partikel koloid atau kotoran. Proses destabilisasi dapat dilakukan secara kimiawi dengan penambahan zat tawas atau aluminium sulfat, maupun dengan cara fisika, yaitu dengan rapid mixing atau pengadukan cepat, hidrolis atau terjunan, dan secara mekanis atau batang pengaduk agar tawas bercampur merata dengan air. Yang kedua, flokulasi. Proses selanjutnya adalah proses flokulasi untuk membentuk dan memperbesar flok atau kumpulan kotoran. Prosesnya, air akan diaduk perlahan agar tawas yang tercampur di air dapat mengikat partikel kotoran dan membentuk flok yang lebih besar agar lebih mudah mengendap. Sedimentasi. Setelah flok berbentuk, biasanya berbentuk lumpur. Air akan masuk ke bak sedimentasi, di mana berat jenis flok yang lebih berat akan otomatis mengendap di dasar bak dan air bersih dapat terpisah dari lumpur. Filtrasi. Setelah air terpisah dari lumpur, ini akan disaring lagi agar benar-benar bersih dengan dimasukkan ke bak filtrasi. Bak filtrasi dapat menggunakan teknologi membran, namun dapat pula disubstitusi dengan media lainnya seperti pasir dan kerikil silika. Proses ini dilakukan dengan bantuan gaya gravitasi. Kelima, desinfeksi. Setelah proses pengolahan selesai, biasanya juga dilakukan proses tambahan atau disinfeksi berupa penambahan klor, ozonisasi, UV, pemabasan, dan lain-lain untuk menghindari adanya potensi kuman dan bakteri yang terkandung di dalam air. 3. Reservoir. Setelah air selesai diolah, air akan dimasukkan ke tempat penampungan sementara di dalam reservoir sebelum didistribusikan ke rumah dan bangunan. Untuk mengalirkan air, biasanya digunakan pipa HDPE dan pipa PVC. Untuk lebih menghemat biaya pembangunan dan operasional, biaya instalasi pengolahan air atau IPA dibangun di daerah yang cukup tinggi di bukit atau gunung sehingga dapat menghemat penggunaan pompa air karena dapat dialirkan dengan gaya gravitasi. Untuk menjangkau wilayah yang lebih luas, biasanya air akan ditampung lagi di reservoir di tiap daerah sebelum dipompakan ke rumah dan bangunan. Bak penampungan air baku, bak pengadukan cepat,
bak pengadukan lambat, pipa filtrasi, bak filtrasi, bak sedimentasi, bak reservoir, aluminium sulfat, soda, kaporit. Pengelolaan air menggunakan baja mempunyai kapasitas 40 liter per detik, di mana terbagi menjadi 2 bak dengan kapasitas masing-masing 20 liter per detik. Pengelolaan air menggunakan baja terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pertama, air baku ditampung pada bak penampungan. Kemudian, dari bak penampungan disalin ke bak pengadukan cepat. Pada pengadukan cepat terdapat penambahan tawas. Penambahan tawas dilakukan apabila air dalam keadaan keruh, tetapi apabila air dalam keadaan sangat keruh, maka akan ditambahkan tawas secara manual. Setelah dari bak pengadukan cepat akan dipindahkan pada bak pengadukan lambat, di mana partikel-partikel sudah terikat oleh tawas dan membentuk vlog-vlog agar nantinya kotoran lebih mudah untuk mengendap. Selanjutnya, masuk pada tahap sedimentasi. Pada tahap ini terjadi pengendapan vlog-vlog. Vlog-vlog diendapkan menggunakan jaring-jaring yang ada pada bak sedimentasi. Setelah dari proses sedimentasi, lanjut pada proses filtrasi. Proses filtrasi menggunakan saluran filtrasi tertutup, sehingga saluran pipanya harus hampa udara. Karena jika tidak hampa udara, maka air tidak akan bisa dilakukan proses filtrasi. Tempat keluarnya udara ini disebut saluran penguapan. Apabila saluran penguapan sedang mengeluarkan air, berarti pengendapannya sudah tebal dan harus dibersihkan. Filtrasi ini menggunakan pasir kuarsa dan kerikil. Pada proses filtrasi terdapat penambahan kaporit untuk membunuh kuman, yang penggunaannya mengacu pada Permenkes 492 tahun 2010. Selain itu terdapat penambahan soda jika pH-nya tinggi. Terakhir, air yang sudah melalui proses filtrasi akan ditampung di bak penampungan atau reservoir yang kemudian siap didistribusikan kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo. Pengolahan air menggunakan beton mempunyai kapasitas 120 liter per detik, di mana terbagi menjadi 2 bak dengan masing-masing kapasitas 60 liter per detik. Pengolahan air menggunakan beton terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama, air baku ditampung pada bak penampung. Kemudian, dari bak penampung disalin ke bak pengadukan cepat. Pada bak pengadukan cepat terdapat penambahan tawas yang bertujuan untuk penjernihan. Kemudian dari bak pengadukan cepat, air dialirkan ke bak penampungan lambat. Pada bak penampungan lambat, di mana partikel-partikel yang sudah terikat oleh tawas dan membentuk vlog-vlog yang nantinya kotoran lebih mudah mengendap. Setelah melalui tahap pengadukan lambat atau slow mixing, selanjutnya air akan masuk ke tahap sedimentasi. Dalam tahap sedimentasi, vlog yang telah terbentuk, biasanya berbentuk lumpur, akan terpisah dengan air dan secara otomatis akan mengendap di dasar bak. Air yang telah terpisah dari lumpur selanjutnya disaring melalui proses filtrasi dengan menggunakan kerikil dan pasir kuarsa agar air benar-benar bersih. Pada proses filtrasi juga dilakukan penambahan kaporit untuk membunuh kuman yang ada pada air. Penambahan kaporit ini sesuai dengan acuan pada Permenkes nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Setelah proses filtrasi dan sebelum pendistribusian, air dimasukkan ke tempat penampungan sementara yang disebut reservoir. Selanjutnya, untuk mendistribusikan air bersih tersebut, digunakan pipa-pipa dengan berbagai macam ukuran hingga air sampai ke masyarakat. Instalasi pengolahan air yang ada di Kabupaten Gorontalo terdapat 2 jenis pengolahan air, yaitu pengolahan air menggunakan baja dan pengolahan air menggunakan beton. Terdapat perbedaan kapasitas antara kedua pengolahan air tersebut, yaitu 40 liter per detik untuk pengolahan air menggunakan baja dan 120 liter per detik untuk pengolahan air yang menggunakan beton.
Sedangkan proses pengolahan air keduanya hampir sama, tetapi pada proses pengolahan air menggunakan beton terdapat proses prasedimentasi.